يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. أولادي rahimakumullah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang barakah ini insyaallah. Tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam rindu kita kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, malam minggu kemarin kita kehilangan salah satu pengurus pengawas Yayasan Dua Pusaka Ideal. Nama beliau adalah Habib Ahmad Zaki bin Muhammad bin Syahab. Beliau begitu banyak membantu ke yayasan ini. Beliau juga banyak berkontribusi ke yayasan ini sehingga berdiri sekolah di tempat ini. Dan tidak segan-segan beliau juga anak-anaknya ya dimasukkan ke sekolah ini dengan harapan agar dapat pendidikan yang layak, yang lebih baik daripada sebelumnya. Beliau adalah salah satu keponakan tidak langsung ya, ponakan misan daripada Profesor Dr. Quraish Syahab atau Profesor Dr. Alwi Syahab. Jadi Masya Allah, tapi yang sangat mengagetkan kita, beliau dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit, tidak sedang dirawat di rumah sakit, tidak sedang sakit di rumahnya atau lagi dirawat, tapi kondisi sehat, seger buger. Yang namanya manusia pasti punya penyakit lah. Ada penyakit sakit gigi atau sakit mata tidak terlalu jelas atau sakit-sakit yang lainnya. Kebetulan Habib Ahmad Zaki ini dia punya sakit-sakit biasa-biasa saja. Tapi tepatnya jam 7 malam atau jam 19 beliau kena serangan jantung dan langsung wafat. Setelah kena serangan itu lebih kurang 5-10 menit lalu yufariqud dunya, beliau langsung meninggalkan dunia yang fana ini. Begitu cepat meninggal beliau sehingga membuat keluarganya pun sedih ya. Kami dari pengurus yayasan juga merasa sedih ya, dengan ditinggalkan oleh beliau. Seakan-akan sampai saat ini pun kami masih merasakan kehadiran beliau. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang sebuah kematian. Hakikat kematian itu apa sih? Martin Heidegger, seorang filosof dari Jerman, dia pernah membicarakan atau berbicara
bahwa kematian itu ada dua. Ada kematian yang biasa-biasa saja, seperti kematian mati listrik, mati lampu, mati HP, mati pepohonan, atau mati binatang-binatang kecil biasanya. Ada juga kematian yang sangat diharapkan. Ada juga kematian yang memang diharapkan kedatangannya, dipersiapkan untuk menyambutnya. Karena kalau kita melihat ya, ada beberapa orang-orang soleh, mereka mengatakan bahwa setiap napas kita itu adalah melangkahkan kita menuju kuburan kita. Di setiap napas manusia itu langkah demi langkah yang dapat mengantarkan kita ke kuburan kita. Nah, menurut sebagian orang katanya kalau pengen tidak melangkah ke kuburan, tahan napas itu katanya. Kalau ditahan mah makin loncat, bukan melangkah lagi akhirnya ya, menuju kuburan. Jadi kematian itu ada dua, ada yang datang begitu saja, yang tidak kita harapkan ya, yang tidak orang-orang harapkan, yang sangat menakutkan orang-orang, itu adalah sebuah kematian. Contohnya kita kalau sakit sedikit saja, sakit apapun juga, kita langsung berobat dan kita langsung menghibur diri ya, dengan bepergian traveling, dengan belanja, dengan mengumpulkan harta, dengan melakukan hal-hal duniawi ya. Ada juga kematian yang memang kita harus sambut. Kematian itu jangan ditakuti, karena sesungguhnya kematian itu adalah awal daripada kehidupan. Sekarang ini kita masih belum hidup. Sebagian ulama mengatakannya, hidup yang sesungguhnya itu adalah setelah wafat kita. Karena kalau kita sudah wafat, kita nggak mungkin mati lagi, bakal hidup terus. Dan kita ini diciptakan bukan untuk dihancurkan. Ma khuliqna lil fana walakin khuliqna lil baqa. Kita ini diciptakan bukan untuk dibinasakan, tapi untuk dibaqakan, untuk diabadikan. Nah, sekarang tinggal pilihan kita, mau abadinya dalam keadaan enak, nyaman, atau mau abadinya serba repot. Nah, kalau andai kata kita ingin nanti hidup setelah kematian ini yang abadi, yang enak, yang nyaman, harus mempersiapkan, harus menyambut kematian ini. Ada di surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyinggung orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Yahudi ini agama ras ya, agama turunan. Jadi selain daripada Israel tidak bisa beragama Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, "Ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut." Wahai orang-orang Yahudi, kalau memang kalian mengaku-ngaku bahwa kalian sebagai kekasih Tuhan, kalian sebagai anak-anak Allah, kalian sebagai manusia-manusia pilihan di muka bumi ini, karena orang Israel ini menganggap bahwa yang berhak hidup di dunia ini, di bumi ini hanya mereka. Selain mereka itu boleh dibinasakan. Orang-orang Israel itu menganggap bahwa kami ini saudaranya anak Tuhan. Karena Yesus atau Isa Al-Masih itu dianggap sebagai anak Tuhan, bahwa kami juga termasuk daripada saudaranya anak Tuhan. Bunda Maria atau Siti Maryam itu adalah dari
Bani Israel, sehingga mereka pun menganggap bahwa kami adalah manusia-manusia pilihan, dan mereka menganggap bahwa diri mereka itu lebih dekat kepada Tuhan. Allah menantang mereka, kalau kalian memang betul-betul mengaku sebagai kekasih Tuhan, sebagai ahibba Allah, aulia min dunin nas, sebagai wali-wali Allah, fatamannawul maut, maka berharaplah mati, karena kematian ini jumpa dengan Tuhan. Kematian ini adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian takut dengan kematian? In kuntum shadiqin, kalau kalian memang betul-betul jujur dalam pengakuan kalian. Wahai orang-orang Yahudi, qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripada kematian itu sendiri, fa innahu mulaqikum, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan datang kepada kalian dimanapun, disambut tidak disambut, kematian itu pasti datang. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti di akhirat bakal apa? Bakal dijelaskan, diberitahu kepada kalian tentang apa saja yang telah kalian lakukan di dunia ini. Nanti kita bakal diperlihatkan video-video kita ketika di dunia. Nanti kita bakal diperlihatkan kelakuan-kelakuan kita ketika di dunia. CCTV kita malah lebih jelas daripada CCTV tentang kelakuan kita di dunia. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah kita harus menyambut kedatangan kematian ini. Jangan takut dengan kematian. Kita harus mempersiapkan dengan kematian ini. Beberapa riwayat menyebutkan mutu qabla an tamutu, wafatlah kalian, matilah kalian sebelum kalian mati yang sesungguhnya. Maksudnya bagaimana? Kita harus betul-betul melebur dengan Tuhan kita. Kita seakan-akan melihat apapun, melihat keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering melihat ya, para ulama, para irfan, para sufi, orang-orang tasawuf, itu mereka sampai tidak mau memanjangkan kakinya. Kenapa? Karena mereka merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, takut disangkanya kurang ajar. Sampai sedemikian rupa mereka ini sudah wafat sebelum wafat. Malah beberapa sahabat menyebutkan, law kushifa lil ghita mazdadtu yaqinan, apabila dunia atau surga dan neraka ini diperlihatkan secara materi di depan mata saya, iman saya tidak akan bertambah, tetap segini. Karena mereka sudah merasakan mati sebelum waktunya mati. Jadi dengan ainul basirah, dengan mata hati yang begitu jelas. Sekarang juga kita lihat ya, di Gaza di sana, di Palestina ya, bagaimana orang-orang Israel yang mereka menganggap bahwa mereka adalah para wali Allah, mereka menganggap bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan. Tapi tatkala ketika mau masuk Gaza, mereka semuanya takut dengan kematian, tidak mau masuk. Mereka takut dengan terowongan-terowongan Hamas, mereka takut dengan senjata-senjatanya orang-orang Palestina. Sementara orang-orang Palestina yang jumlahnya 2.200.000 lebih dibom setiap hari, dihancurkan setiap hari, disuruh keluar dari Gaza, mereka tidak mau. Ada watanna, ini adalah tempatku, ini adalah negeriku, aku harus berjuang. Kami tidak meminta pertolongan dari manusia-manusia biasa, kami tidak meminta pertolongan dari presiden atau raja-raja Arab atau raja-raja yang lain. Kami tidak. Yang kami harapkan adalah
Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita bisa melihat ada satu orang, grup, satu kelompok yang takut dengan kematian, yaitu orang-orang Israel yang menganggap dirinya sebagai manusia-manusia pilihan. Sementara orang-orang Palestina yang madlum, yang selama ini sering didolimi, dijajah dari tahun 1948, digenosida, ibadah pakai hamzah ya, digenosida, dihancurkan terus penjajahan ini. Mereka tetap sabat, teguh, tegar menyambut kematian. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kedua yang menyambut kematian, sehingga kita mempersiapkan apapun yang dibutuhkan untuk menjelang kematian kita. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا